welcome back to my YouTube channel. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah support aku, and buat kalian yang udah ngeklik video ini. Semoga betah nonton sampai akhir ya. Seperti yang udah pernah aku bilang di video sebelumnya, hari ini temenin aku buat bungkusin hampers kecil-kecilan buat para bocil. Sebelumnya aku udah list nama-nama para bocil dan nominalnya supaya aku bisa hitung untuk uang yang bakal aku tukerin ke uang baru. Dan akhirnya aku memutuskan buat nukerin 500.000 ke pecahan 5 ribuan yang nantinya bakal dibagi ke 18 bocil yang udah aku list sebelumnya. Terus aku juga udah siapin amplop dan pouch yang udah aku tulisin nama-nama para bocil biar nggak ketuker dan biar memudahkan aku ketika bagiin nanti. Kenapa harus dinamain? Apakah isi amplopnya beda-beda? Yaps, isi amplopnya beda-beda ya guys. Aku sesuaiin sama usia mereka juga. Yang udah pada gede, dapat THR-nya gede juga. Kalau biasanya yang udah gede itu, kamu nggak usah ya, kamu udah gede, atau yang gede nggak usah ya. Tapi kalau buat aku itu nggak berlaku ya guys, karena semakin gede semakin banyak kebutuhannya kan. Dan justru yang udah gede itu mereka udah tahu duit, jadi lumayan kan bisa nambah-nambah uang jajan mereka. Tapi ya paling gede sampai SMA aja ya yang masih dapet. Kalau yang udah kerja udah nggak dapat lagi dari aku. Tapi untungnya saudara-saudara aku yang udah SMA itu tinggal 2, jadi yang gak terlalu berat lah di aku, masih bisa gitu untuk yang ngasih mereka tuh lebih besar gitu. Walaupun ya ini yang ngasih juga masih pengen dapet THR ini. Cuma ya nggak apa-apa, aku seneng guys bisa berbagi ke ponakan-ponakan aku ya, walaupun recehan gitu. Untuk isi amplopnya sendiri ada yang 15.000 sampai 50.000 ya guys. Aku sesuaiin juga sama deket jauhnya saudara. Misalnya nih saudara-saudara yang agak jauh, aku kasihnya 15.000. Kalau adik aku sendiri atau ponakan aku itu ada yang 35.000 sampai 50.000. Oh iya, sebelumnya aku mau sampein dulu ke kalian. Di sini aku nggak ada niat pamer atau ria sedikit pun ya guys. Niat aku di sini pure cuma pengen sharing aja. Siapa tahu kalian ada yang terinspirasi juga kan? Atau mungkin kalian udah mampu ngasih THR ke saudara-saudara kalian dengan nominal yang jauh di atas aku. Itu masya Allah banget ya guys. Buat kalian yang udah ada niatan pengen ngasih tapi minder karena nominalnya kecil, it's okay guys, mulai aja dulu. Dulu waktu gaji aku masih pas-pasan, aku juga pernah ngasih per anak 5.000. Terus aku kreasiin pakai pita sama snack Oreo 1 biji. Nah, itu aku cari inspirasinya di Pinterest ya guys. Kalian juga bisa cari. Di sana banyak banget ide-ide hampers THR bocil yang low budget. Ya, niatnya seru-seruan aja sih. Dan bocil-bocil juga nggak ngelihat dari nominalnya kok. Mereka dikasih aja tuh udah seneng banget guys. Dan itu juga jadi kebahagiaan tersendiri buat aku. Dengan doa, semoga nanti Allah limpahkan lagi rezeki aku. Allah tambahkan lagi keberkahannya, amin. Karena sedekah itu kan lebih baiknya kita mulai dari keluarga kita sendiri ya. Nah kan gak kerasa tadi aku udah selesai buat masukin uangnya ke dalam amplop. Dan sekarang aku mau masukin snack-snacknya ke dalam pouch. Untuk snack-snacknya sendiri aku juga belinya di agen ya, jadi ini murah banget. Ini juga versi low budget. Dan ini total belanjaan aku gak sampai 100.000, udah bisa buat bikin hampers 18 pieces. Worth it banget kan? Oh iya, untuk amplop sama pouchnya aku beli di Shopee ya. Harganya murah banget. Untuk amplop harganya cuma 6.000 aja udah dapat 25 pieces. Ukurannya besar, jadi uangnya itu nggak usah dilipat. Nah, kalau untuk pouchnya harganya sekitar 300 rupiah per pieces. Tapi itu kalau nggak salah ya, aku lupa. Nah, menurut aku udah murah banget. Dan aku beli 18 pieces. Dan aku senengnya pouchnya itu udah ada tali serutnya gitu di atas. Jadi memudahkan banget buat bungkusin hampers kayak gini. Buat kalian yang pengen bikin juga, aku saranin jangan beli di Shopee ya kalau untuk sekarang, karena udah mepet banget, jadi takut nggak keburu. Kalian bisa ganti pouchnya pakai plastik yang untuk bingkisan ulang tahun itu loh guys. Dan biar nggak kegedean, kalian bisa potong jadi 2. Jadi nanti bingkisannya itu nggak terlalu besar, biar isiannya juga bisa menyesuaikan juga sama budget kalian. Buat kalian yang belum bisa bikin di tahun ini, siapa tahu bisa jadi inspirasi kalian di tahun depan ya kan. Aku setiap tahun juga excited banget loh guys buat bikin hampers kayak gini. Pokoknya harus nyari ide terus buat tahun depan mau bikin kayak gimana. Tapi ya itu mah pikir nanti lagi deh. Kan kadang harus menyesuaikan juga ya sama budget kita. BTW kalian ada nggak sih guys kayak wishlist lebaran yang belum tercapai di tahun ini?
Kalau aku sih ya, dari tahun-tahun sebelumnya aku tuh punya keinginan buat bikin hampers lebaran untuk saudara-saudara aku kayak bibi, paman gitu. Kalau ini kan hampersnya buat bocil ya. Kalau aku tuh pengennya bikin hampers buat keluarga gitu loh. Jadi per keluarga yang isinya tuh sembako tapi dibikin hampers. Dan ternyata tahun ini aku juga belum bisa lagi buat wujudin wishlist aku yang ini. But it's okay, niat aja dulu. Semoga tahun depan Allah kasih jalannya, ya kan? Amin. Untuk amplopnya aku langsung masukin aja ke dalam pouchnya supaya simple aja, karena habis ini aku masih punya PR lagi buat packing ini semua guys. Emang definisi kalau ada yang susah kenapa harus yang mudah? Ini kan padahal bisa aja ya aku beli-belinya dan bikinnya itu di kampung. Tapi ya kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya, kalian pasti tahu kan alasannya. Yaps, mager guys, kalau udah di kampung gak pengen ngapa-ngapain pokoknya. Pengennya cuma di rumah aja menjadi Doro Ayu, Mangkuwatur atau Metu, alias mendekam saja di rumah, nggak mau kemana-mana. Hayo, siapa yang kayak gitu juga kalau lagi pulang kampung? Jangan ya guys ya, jangan ngikutin aku. Koma kan emang jarang pulang aja loh. Pulangnya tuh cuma 1 tahun sekali. Jadi kalau misalnya pulang tuh bener-bener mager kemana-mana guys. Pengennya bener-bener di rumah aja. Ini seru banget asli bungkusin kayak gini. So funny, kayak lagi main-mainan tau nggak? I'm so excited, jadi nggak sabar buat ketemu ponakan-ponakan aku yang gemai-gemai. Siapa di sini yang kayak aku juga? Jarang pulang, tiba-tiba ponakan udah gede. Tiba-tiba ponakan udah punya adik lagi. Tapi nggak apa-apa, rumah jadi rame ya kan? Sat-set ibu aku udah jadi uti-uti guys. Oh iya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman di rumah yang udah like, komen, subscribe, yang udah nonton video ini sampai akhir. Aku seneng banget, pokoknya aku ucapin terima kasih banyak ya buat kalian. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan urusannya sama Allah. Amin. Oh iya, aku mau minta masukannya nih dari kalian. Jadi di video aku sebelumnya itu ada yang komen kalau katanya video aku udah bagus, tapi dia ngasih saran buat video aku lebih dipendekin lagi, bikin durasinya itu nggak terlalu panjang. Nah, kalau menurut kalian gimana? Video aku terlalu panjang atau udah pas? Nah, untuk video yang ini juga aku kurangin nih durasinya. Biasanya aku bikin video itu sekitar 15-16 menit. Nah, kali ini aku coba 11-12 menit aja. Untuk Kak Amira, makasih ya udah komen dan ngasih saran di video aku. Nah, ini malamnya aku mau ngajakin kalian belanja ke Indomaret. Soalnya aku punya voucher, jadi biar berasa jajan gratis. Aku nggak belanja banyak karena ini bukan grocery shopping. Ini cuma belanja cemilan aja buat buka puasa di mobil pas mudik nanti. Setelah masuk aku langsung ambil keranjang yang kecil aja, karena kan belanjaan aku nggak bakal banyak ya. Nah, abis ini aku keliling-keliling terus aku mau milih jajanan yang sekiranya bisa buat buka puasa di mobil. Nah, yang pertama aku nggak lupa buat ambil dulu air minum 2, karena aku nggak tahu bakal sahur di mobil atau enggak, jadi aku buat jaga-jaga aku beli 2. Habis ini aku juga ambil UC 1000 karena aku pengen yang seger-seger pastinya pas di mobil, karena ini udah jadi favorit aku banget sih kalau bepergian. Terus aku juga ada ambil susu. Aku nggak tahu ini semua bakal keminum atau enggak, tapi yang pasti aku pengen bawa dulu aja. Semisal nggak habis juga nggak apa-apa banget, daripada nanti aku pengen terus susah kan berhentinya. Maksudnya nggak apa-apa tuh nggak bakal dibuang ya guys. Nanti kan sampai rumah masih bisa aku masukin ke kulkas. Tadi aku juga ada ambil ketela yang tempe, karena aku juga suka, lumayan banget buat ngemil. Terus aku lanjut ambil sosis sama bakso Kenzler. Ini lumayan banget kalau misalnya aku kemagriban di jalan, itu buat ngeganjel perut itu benar-benar ngenyangin. Nah, aku juga ambil mie cup, siapa tahu nanti nggak langsung ke restoran buat makan nasi, jadi nanti aku bakal makan mie dulu. Padahal aku belum kepikiran nanti nyeduhnya itu gimana, tapi nggak apa-apa, aku ambil aja dulu. Kayaknya nanti aku bakal bawa termos yang aku isiin air panas. Ini segini aja belanjaan aku, jadi aku mau langsung ke kasir aja buat bayar. Di sini aku bayarnya pakai voucher ya.
Jadi belanjaan aku totalnya sekitar 60 sekian ribu. Nah, aku pakai 2 voucher yang masing-masing vouchernya itu nominalnya 50 ribu. Jadi yang satu vouchernya itu kan gak langsung habis ya, masih ada sisanya. Nah, nanti si vouchernya yang masih ada sisanya ini bakal dikembaliin sama mas-mas kasirnya. Jadi nanti sisanya masih bisa aku gunain lagi buat belanja. Oh iya, maaf ya guys, kalau suara voice over aku itu masih ada suara berisik. Jadi yang udah pernah aku sampaikan di video aku sebelumnya, kalau aku itu hidup barengan, aku hidup berbanyakan. Jadi kalau misalnya aku nyari tempat sepi, yang ada nanti aku malah nggak jadi-jadi bikin kontennya. Ngomongin tentang voucher Indomaret, jadi aku pernah bikin video di aplikasi sebelah. Nah, itu ada yang komen katanya dia tuh mau pakai voucher Indomaret juga kayak aku, tapi kata mbak kasirnya itu harus diaktifasi dulu. Nah, aku kemarin pas di Indomaret juga sempet nanya ke kasirnya, katanya kalau misalnya vouchernya tuh minta diaktifasi, berarti memang dari sananya itu belum diaktifasi. Tapi aku juga kurang paham sih sama yang dijelasin masnya, karena sejauh ini aku pakai voucher Indomaret ya tinggal dikasih aja ke mas-masnya atau ke mbak-mbak kasirnya, terus habis itu digosok bagian barcode-nya, terus habis itu langsung di-scan, udah. Jadi kayak kita bayar pakai uang aja, tapi kalau ini tuh pakai voucher gitu. Belanjaan aku udah selesai dan habis ini aku langsung beli kopi Point. Terus habis ini langsung pulang deh. So, sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton. See you next vlog. Bye bye.